Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube gua. Dan apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari segala macam penyakit yang ada di muka bumi ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini gue pengen coba untuk komparasi dua soundcard eksternal yang menurut gua pantas untuk dibandingkan. Ini adalah soundcard eksternal K1 atau K1 yang 2 hari kemarin sempat gua review, dan ini adalah soundcard eksternal Moer M9. Kenapa gua komparasikan dua soundcard ini? Karena rasanya layak gitu. Kalau yang M9 ini dikomparasikan dengan K1. Jadi kalau dengan V8 atau ke soundcard yang ukurannya lebih kecil kayaknya kurang pas gitu. Karena mengingat yang soundcard eksternal K1 ini dan yang M9 ini punya ukuran yang cukup besar. Meskipun dimensinya tidak sama ya, ukurannya tidak sama persis. Tapi yang jelas ukurannya lebih besar dari kebanyakan soundcard pada umumnya. Dan juga karena dia punya inputan mic dynamic. Nih, mic dynamic 6,5 mm serta 2 mic jack 6,5 mm. Jadi gue coba untuk komparasiin. Memang kalau kita lihat dari segi harga itu jauh banget ya yang M9 dengan yang K1 ini. Kalau yang K1 ini dia harganya kisaran 650.000 sampai 700.000. Sementara untuk yang Moer M9 dia harganya kisaran 350.000 sampai 400.000. Ini jadi referensi ya buat kalian. Kalau kalian pengen punya soundcard yang besar gitu, ini bisa menjadi dua pilihan, yang K1 kah atau yang M9 kah. Tapi dari kualitas suara seperti apa, nanti endingnya di video ini bakal gua perlihatkan untuk kualitas suaranya. Sekarang kita bahas dulu aja ini spesifikasi tampilan depannya dulu aja ya. Kalau yang K1 memang dari bobot dia lebih besar, lebih berat maksud gue, bukan lebih besar, dan juga dari ukuran juga lebih besar. Sementara untuk yang M9 dia ukuran lebih kecil dan bobot juga lebih ringan. Kemudian dari build quality-nya juga dia lebih ringkih ya dibandingkan yang K1 dengan build quality yang cukup berat, dan ini full metal semuanya. Bawahnya juga ada penyanggahnya, jadi kalau misalkan kegeser nih dia nggak akan gerak. Sementara untuk yang M9 dia pasti gerak. Mungkin dari situlah kekurangannya, makanya harganya 2 kali lipat dari soundcard M9 ini. Kemudian untuk tombol-tombol sendiri, efek reaksi yang K1 ini lebih kaya akan efek reaksi dibandingkan yang M9 untuk efek reaksinya. Knob kontrolnya juga dia lebih banyak, dan yang K1 ini ada yang namanya knob control putar untuk balance. Jadi suaranya bisa balance gitu antara kanan kiri, lebih enak lah didengarnya. Cuman dari beberapa komentar yang gue baca, ternyata soundcard K1 ini dia lebih boros baterai. Dayanya lebih cepat diambil kali ya, karena dia punya sistem mungkin yang berbeda dengan yang M9 ini. Sementara yang M9 ini memang baterainya bisa lebih irit dibandingkan yang K1. Kemudian kalau kita lihat dari segi tampilan juga ya, kalau M9 dia kelebihannya udah punya display indikator naik turun, sementara untuk yang K1 belum punya. Kemudian yang M9 dia punya indikator untuk baterai, sementara yang K1 dia nggak punya. Jadi nggak ketahuan nih baterainya habis atau enggak. Dan ada beberapa sih yang komen katanya kalau baterai indikasinya udah mau habis, biasa si tombol on off-nya ini warna merah. Itu tandanya baterainya sudah mulai habis. Sementara ini yang M9 ada di bagian sini ya untuk baterainya. Nah, di bagian belakang, untuk bagian belakang sendiri dia hampir sama ya, bahkan sama sebenarnya. Kalau kita lihat untuk interface-nya, dia punya colokan 6,5 mm untuk di input untuk gitar ataupun untuk mic dynamic. Kemudian punya dua inputan jack 3,5 mm untuk mikrofon kayak mikrofon SF920, SF930 atau BM800 ataupun BM8000. Kemudian dia juga sama punya inputan dua untuk headset dan earphone. Ini sound dan headset, sementara di sini headset dan earphone. Backing track di accompany instrumen dia punya, kemudian live 1 dan live 2. Di sini paling yang dia nggak punya adalah
monitor. Ini monitor ini biasanya terhubung ke speaker mini semacam ini ya. Dan selebihnya sama, paling ini nih. Kalau yang M9 dia udah mengadopsi colokan Type-C ya, dibandingkan yang K1 dia masih menggunakan micro USB. Dan pengecasan pasti kalau Type-C dia lebih kencang dan lebih cepat ya. Kemudian untuk inputan ke komputernya, K1 ini dia cuma satu di micro USB aja, sementara untuk yang Moer M9 dia terpisah antara charging dan inputan ke PC ataupun ke laptop. Oke, dan itu spesifikasi singkatnya. Sebenarnya kedua soundcard ini udah pernah gua bahas ya, kalian bisa cek link video gua. Dan kita cek kualitas suara dari kedua soundcard ini nih, lebih bagus mana? Apakah yang M9 ataukah yang K1? Kalau suaranya lebih bagus yang M9, ya udah beli yang M9 aja sih gitu kan. Meskipun ya lebih ringan, build quality-nya juga tidak terlalu bagus seperti K1. Tapi kalau kalian pengen yang K1 ya silakan. Langsung aja kita cek hasil suaranya menggunakan mikrofon SF920. Itu mikrofon favorit gua ya. So, let's find out and let's go. Oke. Yang pertama kita tes dulu kualitas suara dari soundcard eksternal K1. Di sini gua langsung input soundcard ini ke smartphone yang gua punya dengan posisi mikrofon, volume mikrofon di setengah ya. Ini treble, tapi treble, middle sama low-nya itu full. Jadi nanti yang M1 itu bakal disetting sama seperti ini. Nanti setelah settingan seperti ini beres, baru kita fullin ya untuk part keduanya. Dan ini adalah kualitas suaranya. Gua di sini rekam pakai smartphone langsung, jadi tidak ada proses editing apapun dengan menggunakan mikrofon SF920. Jadi biar pure aja ya. Kalau masuk komputer kan biasanya nggak pure suaranya. Jadi ada proses editing dan lain-lain. Sementara ini langsung masuk smartphone, hasil suaranya seperti ini. Yuk kita langsung pindah ke soundcard eksternal Moer M9. Oke, dan ini adalah kualitas suara dari soundcard eksternal Moer M9. Settingannya sama seperti yang tadi, soundcard sebelumnya itu soundcard eksternal K1, di mana volume mikrofonnya hanya setengah tanpa menggunakan reverb ataupun echo. Dan untuk volume high, mid, dan low-nya itu ada di posisi maksimal biar ketahuan ya hasil suaranya seperti apa. Sama seperti tadi, jarak mulut gua dengan mikrofon juga tidak terlalu dekat tapi sudah tertangkap di headset. Untuk kualitas suaranya kalian bisa dengar sendiri menggunakan headset ya. Kadang memang secara live dan secara recording itu beda. Langsung aja kita balik ke soundcard eksternal K1. Oke, dan itu adalah kualitas suara dari soundcard eksternal Moer M9 dengan settingan yang sama seperti yang tadi. Dan ini ada yang kedua, yaitu volume mikrofonnya gua angkat full ya. Jadi kualitas suaranya seperti ini. Oke, suaranya jadi tangkapannya juga bisa jauh. Ini mulut gua agak jauh tapi masih bisa ketangkap. Apakah yang M9 akan sama seperti yang dimiliki oleh K1? Ayo kita lihat, kita dengarkan untuk soundcard eksternal M9. Oke, kali ini sama settingannya. Settingan kedua seperti soundcard eksternal K1 dengan volume mic di atas ya secara maksimal yaitu 100. Dan volume yang lain mid, high, dan low juga sama tanpa menggunakan reverb ataupun echo. Ini suaranya benar-benar kenceng banget masuk ke telinga gua. Dan ini juga segini masih bisa ketangkep ya, memang hasilnya tidak terlalu besar. Untuk suaranya sendiri ya bisa di head to head kan ya untuk kualitas suaranya. Jadi dengan harga Rp350.000 saja itu bisa menghasilkan kualitas yang sama seperti soundcard dengan harga Rp650.000. Jadi ya tentukan pilihan kalian kalau kalian pengen beli. Langsung saja kita kembali lagi ke soundcard eksternal K1. Oke, yang tadi adalah hasil soundcard eksternal M9 dengan settingan yang sama seperti K1. Dan sekarang gua angkat echo-nya ke setengah
biar ketahuan kualitas suaranya seperti apa. Apakah echonya sama atau tidak dengan dengan soundcard eksternal M9. Ini adalah kualitas suaranya. Ini jarak gue dengan mikrofon cukup jauh, dan yang M9, nah apakah sama atau tidak? Yuk mari kita dengarkan untuk soundcard eksternal M9. Oke, kali ini reverbnya udah gua besarin hanya setengah, sama settingannya seperti soundcard eksternal K1 yang tadi, dan hasilnya seperti ini. Reverbnya tidak terlalu overpower ya kalau setengah ya, dan suara yang originalnya dia masih tetap ada kedengeran, dan ini cempreng banget kalau menurut gua nggak tahu apakah ini mikrofonnya ataukah ini soundcardnya. Tapi yang tadi soundcard eksternal K1 juga sama, cempreng juga. Ini jarak gua dengan mikrofon agak sedikit jauh ya, soalnya kalau deket ke headset itu lumayan nyeri ya. Oke, ini adalah kualitas suaranya dengan volume mikrofon maksimal, high, mid, low maksimal, dan reverb atau echo secara setengah. Karena di sini tidak ada echo ya, adanya hanya reverb yang sama menggemanya seperti echo. Kita balik lagi ke soundcard eksternal K1. Oke, kemudian di sini volume echo-nya udah gua fullin, mikrofon maksimal, treble, middle, low maksimal, balance-nya setengah. Yang di M9 itu kan tidak ada balance-nya, jadi terpaksa gue nggak pakai balance. Ini adalah kualitas suaranya, cukup besar banget. Ini gua pakai mikrofon SF920. Beda ya dengan mikrofon BM800 yang sempat kemarin gua pakai, itu suaranya tidak terlalu keluar. Mungkin mikrofonnya udah agak sekarat kali ya. Tapi untuk mikrofon SF920 ini cakep banget. Gue di sini juga masih kena ya. Hasil suaranya masih kena. Langsung aja kita ke soundcard eksternal M9. Oke, kali ini gue udah coba untuk membesarkan volume mikrofon, kemudian volume mid, high, kemudian low, dan reverb. Kualitas suaranya seperti ini sumpah kenceng banget. Gue dengan mikrofon segini aja masih bisa ketangkap ya, ini jauh nih gue masih bisa ketangkap, apalagi dekat ini ke telinga itu sakit banget ya, sakit banget ke telinga. Dan kualitas suaranya cukup lumayan wah besar sekali ya, dengan harga yang 2 kali lipat jauh lebih murah ya. Oke, langsung aja kita kembali lagi ke soundcard eksternal K1. Oke, kali ini gue udah coba untuk menghubungkan soundcard eksternal K1 ini dengan smartphone yang punya menggunakan Bluetooth, dan ini sistemnya langsung nyambung ya untuk backsound semacam itu. Di sini volumenya maksimal seperti ini. Kalau di headset kenceng banget, tapi gue nggak tahu di hasil recording seperti apa, dan apakah di soundcard eksternal M9 bakalan sama seperti itu untuk kualitas suaranya. Yuk kita cek. Oke, kali ini gue udah coba untuk menghubungkan soundcard Moer ini M9 dengan smartphone yang gue punya. Ini volume maksimalnya ya, bisa kalian dengerin. Oke, ini untuk volume maksimalnya, jadi kalian bisa bedain dengan yang soundcard eksternal K1 tadi ya untuk kualitas suaranya. Oke, dan ini sama-sama seperti tadi settingannya, hasil suaranya udah kalian dengar sendiri. Jernih atau tidaknya, kalian harusnya mendengarkan video ini menggunakan headset agar ketahuan noise atau tidaknya. Dan gue di sini tidak ada proses editing apapun dengan menggunakan software ya, jadi ini pure dari soundcard, baik soundcard eksternal K1 ataupun yang M9 ini langsung diinput ke smartphone tanpa proses editing. Oke, setelah tadi gua dengar hasilnya dari kedua soundcard ini dengan settingan yang sama, kualitas suaranya itu sama-sama besar dan sama-sama menggelegar. Hanya saja untuk yang soundcard eksternal M9 itu dia suaranya lebih crunchy gitu. Kalian juga sebenarnya bisa men-setting ya dengan menggunakan yang ini nih, mid, high, dan low-nya itu sesuai dengan keinginan kalian. Tapi kalau misalkan di-fullin itu suaranya ya semacam itu. Tapi untuk yang K1 dia meskipun di-fullin itu ada sedikit ngebass gitu. Ada bass-bassnya juga masih kerasa. Meskipun
dalam posisi treble middle low-nya itu ada di posisi maksimal. Kalau menurut gua kedua soundcard ini suaranya dua-duanya cukup besar, hanya yang membedakan adalah kualitasnya. Kualitas dari segi tampilannya. Kalau yang K1 itu tampilannya memang terlihat mewah banget, apalagi dari build quality yang terbuat dari bahan full metal, atasnya juga mica jadi kayak glossy itu. Sementara untuk yang M9 dia polosan ya, jadi kayak plastik polos gitu, dan untuk beratnya sendiri tidak terlalu berat seperti yang K1. Pantas sajalah harganya jauh lebih murah. Tapi dari segi kualitas gue berani diadu yang M9 ini bisa menyaingi soundcard eksternal K1. Ya sekarang tergantung pilihan kalian lah. Kalian pengen yang K1 atau yang M9 untuk soundcard ukuran besar semacam ini. Dari beberapa komentar yang gue baca, ternyata yang K1 ini dia baterainya lebih boros dibandingkan dengan soundcard eksternal M9 yang katanya sih baterainya lebih awet. Kemudian indikator baterai yang ada di K1 ini dia nggak ketahuan gitu ya, dibanding yang M9 dia ada indikator di sebelah sini. Tapi meskipun seperti itu, biasanya tanda yang menunjukkan bahwa baterai yang dimiliki oleh soundcard eksternal K1 itu habis tuh ada di bagian on off-nya yang nanti berubah menjadi warna merah. Oke, dan sekian compare singkat dari gua tentang kedua soundcard ini. Jadi ini bisa menjadi pertimbangan untuk kalian. Kalau kalian pengen beli, kalian silahkan cek link di deskripsi dengan harga yang sudah tertera di sana. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Gue Coki Rasya Andara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and sayonara. Peace. Maaf ya agak kelamaan jadi durasinya.